Inovasi cerdas, media tanam alternatif untuk tanaman hias di rumahmu. Halo, pernah kepikiran nggak kenapa tanaman itu selalu ditanam di media? Dan kenapa media itu penting banget? Hari ini, kami bakal bahas soal inovasi cerdas, media tanam alternatif untuk tanaman hias di rumahmu yang mungkin bisa bikin tanaman hias di rumahmu tumbuh lebih baik. Jadi, apa sih sebenarnya media tanam itu? Media tanam adalah tempat di mana tanaman tumbuh dan berakar. Biasanya kita pakai tanah. Tanah itu sebagai tempatnya unsur hara, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Jadi, akar yang ditanam akan menarik semua unsur hara yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Oh, jadi gitu ya? Makanya tanaman butuh media tanam. Tapi kenapa ya pemilihan media tanam ini penting banget? Pemilihan media tanam yang tepat itu super penting karena bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Media yang baik harus bisa menjaga kelembapan, menyediakan udara yang cukup, dan punya unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jadi, nggak bisa sembarangan. Sayang sih, tanah di daerah rumah aku kurang subur. Kayaknya gak bagus deh buat budidaya tanaman hias aku. Eits, kata siapa media tanam cuma tanah aja? Masalah kamu tentang tanah yang keras, kekurangan nutrisi, atau bahkan bikin tanaman rentan kena penyakit. Itulah kenapa muncul inovasi media tanam alternatif. Media tanam ini gak cuma jadi solusi buat mengganti tanah, tapi juga mampu menyediakan nutrisi yang terkontrol dan sesuai kebutuhan tanaman. Berdasarkan sifatnya, media tanam dibagi menjadi dua, ada organik dan anorganik. Dapat dikatakan organik karena bahan-bahan yang berasal dari material hayati seperti hewan dan tumbuhan. Dan dikatakan anorganik karena berasal dari material non-hayati. Media tanam organik itu seperti kompos, kokopit, dan pupuk kandang. Sedangkan anorganik terdiri dari vermiculite, rock wool, dan perlite. Tanaman hias selalu menjadi pilihan untuk mempercantik ruangan atau taman kita. Ada dua jenis utama tanaman hias yang sering kita temui, yaitu tanaman hias indoor dan tanaman hias outdoor. Tanaman hias indoor seperti lidah buaya, lidah mertua, sirih gading, dan lavender yang dikenal mudah dalam perawatannya. Tanaman ini tumbuh dengan baik di dalam ruangan dengan cahaya terbatas, yang cocok untuk disimpan di dalam rumah. Sementara itu, tanaman hias outdoor seperti anyelir, arum lili, dan mawar memberi warna serta keindahan pada taman kita. Tanaman ini lebih tahan cuaca dan relatif mudah dirawat, membuat taman lebih segar dan hidup. Tapi, ada dua tanaman hias yang cukup spesial karena kebutuhan budidayanya yang unik loh, yaitu anggrek dan kaktus. Yuk kita bahas lebih dalam tentang keduanya. Anggrek, terutama yang jenis epifit, tumbuh alami menempel di pohon, menyerap kelembapan udara dan partikel organik. Namun, saat anggrek dijadikan tanaman hias, kebutuhan budidayanya berubah. Anggrek kini perlu media tanam khusus untuk mempertahankan keindahannya. Berbeda dengan anggrek, kaktus berasal dari gurun yang kering. Di habitat aslinya, mereka tumbuh di tanah yang kaya pasir dan memiliki sedikit air. Namun saat dipindahkan ke rumah atau taman, kaktus membutuhkan media tanam yang bisa mendukung kebutuhan estetika mereka. Untuk mendukung budidaya anggrek dan kaktus, kita membutuhkan inovasi media tanam yang lebih efektif. Simak terus video selanjutnya untuk mendapatkan informasi menarik. Caranya, kamu pasti tahu dengan tanaman kaktus, tanaman berduri yang biasanya tumbuh di daerah gurun. Akan tetapi, sekarang kaktus dapat dibudidayakan di daerah tropis yang tidak berpasir kan? Nah, hal ini perlu adanya inovasi, terutama pada media tanam. Agar media tanam tumbuhnya kaktus bisa sesuai dengan lingkungan yang sedang ia tempati. Kalau kamu tertarik menanam kaktus sebagai tanaman hias di rumahmu, ada sebuah penelitian yang memberikan inovasi untuk media tanamnya. Penelitian ini dilakukan oleh Domenico Prisa.
Dalam artikelnya berjudul Comparison Between Sterilized Zeolite in the Cactus Pear, growing pada tahun 2020. Dia mencoba menambahkan zeolite sebagai media tanam pengganti bagi kaktus. Jenis zeolite yang ia pakai adalah sabazit, dan kaktus yang diujikan adalah kaktus pear. Percobaannya yang dilakukan dengan membandingkan kelompok kaktus yang ditanam hanya pada tanah gambut. Tanah gambut 80% dengan campuran sabazit alami 20%. Dan juga kelompok yang menggunakan tanah gambut 80% dengan campuran sabazit steril 20%. Ternyata hasilnya tanaman menggunakan sabazit alami lebih bagus pertumbuhannya. Ternyata zeolite itu memiliki ruang-ruang kecil yang bisa menyimpan ion seperti kalsium, magnesium, dan natrium, yang dimana ion ini dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya. Fun fact-nya, zeolite suka dipakai untuk filter air. Jadi, cocok kalau kamu mau bercocok tanam kaktus, bisa dicampur dengan zeolite. Kalau tadi alternatif media tanam untuk tanaman yang dari gurun, aku juga punya solusi media tanam untuk anggrek. Fun fact-nya, menariknya Indonesia itu memang memiliki kekayaan akan jenis anggrek. Kamu tahu nggak? Ada penelitian yang menarik banget tentang media tanam buat anggrek. Berdasarkan artikel, pengaruh limbah air kelapa terhadap pembibitan tanaman Phalaenopsis amabilis hybrida atau anggrek bulan pada media tanam kokopit yang ditulis oleh Teguh Wiradinata dan kawan-kawan pada tahun 2022. Penggunaan media tanam kokopit untuk kebutuhan pembibitan tanaman anggrek bulan dalam pot yang dibantu oleh limbah air kelapa sebagai pupuknya. Hasil dari efektivitas penggunaan kokopit pada artikel ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggrek secara signifikan. Hal ini terlihat dari parameter-parameter pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Untuk alat dan bahan, pembuatan kokopit ini terdiri dari sabut kelapa, air bersih, pisau, dan wadah. Pembuatan media tanam kokopit ini cukup mudah. Cara pembuatannya yaitu melalui beberapa tahapan, dimulai dari mempersiapkan sabut kelapa yang kering dan berwarna kecoklatan. Kemudian, sabut kelapa dipotong-potong dan digosok menggunakan sikat kawat searah untuk memisahkan serat kasar atau coco fiber dari serbuk halus atau kokopit. Serat kasar dipisahkan dari serbuk kokopit menggunakan saringan untuk mendapatkan kokopit yang lebih halus. Setelah itu, serbuk kokopit difermentasi untuk menghilangkan zat tanin yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Proses fermentasi dilakukan dengan mencuci kokopit dan merendamnya selama 1-2 hari. Limbah air kelapa yang digunakan yaitu air kelapa yang masih segar. Cara penggunaannya cukup disiramkan pada media tanam secara merata setiap 2 minggu sekali. Mengapa pupuknya harus limbah air kelapa? Salah satu pupuk alami yang dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman adalah air kelapa. Air kelapa mengandung senyawa-senyawa yang baik untuk pembibitan anggrek. Air kelapa mengandung komposisi kimia yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan tanaman seperti vitamin, asam amino, maupun garam mineral lainnya. Media tanam kokopit yang dicampur dengan limbah air kelapa diperkaya akan nutrisi yang tinggi dan kemampuan menyimpan udara yang baik. Air kelapa mengandung senyawa yang mendukung pertumbuhan tanaman seperti kalium, yang penting untuk perkembangan akar dan daun. Selain itu, kokopit juga meningkatkan aerasi tanah dan memperbaiki struktur tanah, menjadikannya ideal untuk pembibitan. Kombinasi ini dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Terdapat keunggulan penggunaan kokopit pada anggrek bulan, antara lain, kokopit memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air, menjaga kelembapan tanah secara konstan, serta mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang mengandung pertumbuhan tanaman.
Media ini mudah didapatkan secara komersial, memiliki tekstur lembut dan poros yang lebih baik untuk perakaran serta mikroorganisme. Dan harganya itu relatif terjangkau dibandingkan media tanam komersial lainnya seperti perlite dan vermiculite. Sayangnya, terdapat kelemahan kokopit sebagai media tanam untuk penelitian anggrek bulan ini adalah tingkat kematian tanamannya yang tinggi. Hanya 60% tanaman yang hidup. Hal ini diduga disebabkan karena kokopit kurang baik menahan serangan jamur yang menyebabkan penyakit pada tanam. Kalau kamu ngerasa kokopit kurang cocok untuk anggrek kamu, bisa dicoba dengan inovasi media tanam alternatif dari limbah pelepah kelapa sawit. Hal ini sudah diteliti oleh Ariska Wisnusatria dan kawan-kawan di tahun 2023 pada artikelnya yang berjudul Inovasi Media Tanam Anggrek dari Limbah Pelepah Kelapa Sawit. Ia mencoba melakukan pembibitan anggrek menggunakan limbah pelepah kelapa sawit. Didapatkan hasil uji tekan menunjukkan bahwa penambahan 60% serbuk kelapa sawit mampu memberikan kekuatan tekan tertinggi pada media, sehingga mampu memberikan penahanan nutrisi dan air maksimal di dalam pelet. Alat yang digunakan untuk membuat media tanam ini terdiri dari pelepah sawit, chopper seeder, dan saringan mesh 10. Untuk proses pembuatan media tanam dari limbah pelepah kelapa sawit, dimulai dengan menjemur pelepah sawit, baik basah maupun kering, hingga kering di bawah sinar matahari. Kemudian dihancurkan menggunakan chopper shredder untuk menghasilkan serbuk kayu yang selanjutnya diayak dengan saringan mesh 10 agar bagian halus bisa terpisah. Serbuk tersebut dicampur dengan pupuk anorganik atau NPK dan getah damar, lalu dipanaskan dan dicetak menjadi pelet kecil berdiameter 1 cm. Pelet dikeringkan selama 6 jam sebelum diuji, dengan uji tekan untuk menilai kemampuan pelet menahan air dan nutrisi, serta uji leasing untuk mengetahui daya lepas nutrisi secara perlahan. Hasil terbaik diperoleh dari campuran dengan rasio 60% serbuk pelepah sawit dan 40% pakis yang mampu menahan nutrisi dan air secara optimal. Cara penggunaan media tanam dapat mencampurkan limbah pelepah kelapa sawit dengan media lain seperti tanah subsoil. Perbandingannya yaitu 25% tanah subsoil dan 75% limbah pelepah kelapa sawit. Itu memiliki kandungan nutrien yang tinggi dan ramah lingkungan. Penggunaan media tanam dari limbah pelepah kelapa sawit memiliki kelemahan utama, yaitu kecenderungan kehilangan nutrisi atau leasing yang tinggi, menyebabkan nutrisi penting cepat tercuci. Selain itu, kualitas fisik media seperti kekuatan menahan air dan tekanan bervariasi, sehingga mempengaruhi kestabilan dan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan anggrek. Berdasarkan artikel Hidrogel sebagai media tanam alternatif di perumahan yang ditulis oleh Diah dan Dewi di tahun 2024, menyatakan penggunaan media tanam alternatif hidrogel pada tanaman hias memiliki efektivitas yang baik, yaitu dapat menyerap dan mengikat air dalam jumlah besar serta mengurangi bahaya kekeringan pada tanaman, dengan berperan sebagai penyimpanan air dan melepaskan air secara perlahan. Jadi, inovasi media tanam alternatif bisa jadi solusi buat masalah-masalah yang kita hadapi saat menanam tanaman hias di rumah. Mulai dari zeolit, kokopit, arang sekam, pelepah sawit, hingga hidrogel. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting kita pilih yang paling cocok ya buat kebutuhan tanaman kita.